Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru buko. Langsung kita ngaji sebentar sebelum nanti tarawih. Kajian kali ini merupakan kelanjutan dari seri yang lalu, yaitu Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Ini alhamdulillah baru beli ini, kemarin kehabisan. Subtematik kali ini adalah cermatan, kita mencermati ya, cermatan Quran surat Al-Maidah. Ini surat ke-5 ayatnya 3, dan Quran surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab surat 33 nomornya 33 nomornya 40. Jadi ini merupakan seri ke-7 dari 6 seri tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi ya. Ini seri yang ke-7. Ini subtema kita malam ini. Ya, cermatan Quran surat Al-Maidah 53. Aku baca dulu, kau baca juga di Al-Qur'anmu. Kita mulai dari surat Al-Maidah. Ini oke, suratnya agak panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke terjemahannya, nanti dicek ke Arabiyunnya boleh gitu. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai darah, daging babi dalam kurung daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan pada hari kefasikan titik. Oke. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Nah, poinnya di sini. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku cukupkan ya kepadamu nikmatku, dan telah ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Islam itu bukan Arabiyunnya Muslim yang diterjemahkan ke Islam, enggak ya. Ini nanti cek ke Arabiyunnya itu tertulis Islam. Jadi ini nama ya, bukan nilai. Karena kan di terjemahan Depak itu ada yang janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu padahal kalau kita tarik ke Arabiyunnya bukan Islam, dia Muslim gitu. Itu beda lagi, nantilah kita kaji. Tapi kalau ini dia Islam dan itu Arabiyunnya Islam. Jadi nama, menunjukkan sebuah nama gitu. Oke. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sangguplah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Kita lihat latar belakang surat ini. Ini turun sebagai, kalau sejarah mengatakan seperti yang kita tahu itu Haji Wada. Yang 3 bulan kira-kira 3 bulan berikutnya lah ya, Kanjeng Nabi itu wafat gitu loh. Jadi ada yang bilang juga haji perpisahan gitu ya. Dan dengan atas dasar itu banyak yang mengatakan bahwa ini surat terakhir yang wahyu terakhir yang beliau terima gitu loh dari keseluruhan Al-Qur'an. Di situ, aduh, nggak nampak, aku nggak pakai kacamata. Akmaltu, ada kata akmaltu ya, perhatikan. Akmaltu. Ini ya. Terus ada lagi wa atmamtu. Wa itu dan wa atmamtu. Ya. Ini kok kita terjemahkan sempurna. Ini kalau kita terjemahkan cukup.
Ini ya. Dan inilah yang diridhoi Allah, yaitu Islam. Bayangkan, diksinya jelas. Sebentar, aku taruh dulu. Taruh sana ini, taruh sana. Diksinya jelas, ya. Bahwa Islam itu yang diridhoi itu telah sempurna dan telah cukup. Dua diksi ini menekan langsung. Jadi, Islam itu sempurna. Sudah sempurna, cukup pula. Jadi, semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sudah selesai. Itu loh. Jadi sekarang untuk apa lagi datang orang ke bumi? Allah sudah tekan sempurna dan cukup. Islam itu ya sudah tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi gitu. Kalau ada orang lain mau datang, maka apa yang harus dikatakan? Apakah tugas Kanjeng Nabi belum sempurna? Belum cukup sehingga ada orang lain yang perlu datang? Meskipun itu katanya bukan membawa syariat baru lah, tapi kan ada yang disampaikan, ada yang dikerjakan. Kalau diksinya terlalu sulit, ada orang lain yang mengerjakan meskipun itu syariat bukan syariat baru, oke lah. Pertanyaannya, apakah pekerjaan Kanjeng Nabi masih belum sempurna dan belum cukup? Itu menjadi coba dipertimbangkanlah. Diolah dulu berdasarkan logika narasinya itu gimana sebetulnya, ya. Jadi aku ulangi lagi, ini ya, ini surat ada yang mengatakan ini firman terakhir yang diterima Kanjeng Nabi karena kira-kira 3 bulanan lah ya. Berikutnya Kanjeng Nabi wafat. Jadi tepat sekali Kanjeng Nabi telah menyampaikan, telah mengerjakan Islam itu yang datangnya dari Gusti Allah Agung secara sempurna dan cukup. Sekarang diksi sempurna dan cukup ini mau diterjemahkan gimana lagi? Kalau masih ada orang yang diharapkan turun lagi, terlepas dia bawa syariat baru ataupun lama, terserahlah. Tapi kan dia ada yang dia kerjakan. Apakah ada yang belum dikerjakan Kanjeng Nabi sehingga perlu orang lain datang untuk turun dan mengerjakan itu? Oke, ya. Coba dipahami, terus dipikir, ditimbang gitu, ya. Al-Quran ini bercara begitu. Oke, ya. Nih surat Al-Maidah ini ya. Sekarang kita kembali ke surat Al-Ahzab. Surat Al-Maidah singkat aja, sempurna cukup. Dan ini firman terakhir gitu ya. Jadi Islam itu sudah sempurna dan cukup, dan sudah diridhoi. Oke. Al-Ahzab. Sekarang bagaimana posisi dengan orang dengan surat Al-Ahzab? Aku baca dulu suratnya. Di mana? Sebentar. Nih. Al-Ahzab 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tuh, ya. Surat Al-Ahzab ya. Sekarang petanya itu seperti ini. Bagaimana orang memahami penutup nabi atau kataman nabiin, gitu ya. Jadi ini sudah kita bahas. Sekarang tinggal Al-Ahzabnya. Al-Ahzab 33. Ini petanya itu begini. Pertama, ada 3 peta. Kalau Anda tahu roadmap-nya itu pena. Mengklasifikasinya pena, membacanya itu enak. Oh begini ya petanya ya. Ini mainstream kata manabiin itu mainstream ya, atau enggak mainstreamnya aku taruh belakang aja. Ini mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir, penutup ya. Sini penutup.
penutup nabi-nabi ya, atau nabi penutup, atau penutup kenabian ya. Itu petanya begini. Satu, menerima ini, tapi dia pakai yang namanya tapi ya. Gini supaya agak enak gimana. Aku tulis lagi di sini aja. Supaya nanti kalau terlalu ke bawah. Quran surat Al-Ahzab ya 3340. Ini gini ya. Terus dalam mensikapi ini kataman Nabi ini ya, itu ada tiga kelompok. Satu, ini begini. Tidak ada Nabi lagi. Jadi kataman Nabi itu tidak ada Nabi lagi. Nah, ya. Tidak ada Nabi lagi. Artinya Nabi penutup sudah ditutup ya. Yang kelompok ini masih pakai tapi dia. Pakai tapi. Artinya begini, kelompok ini percaya bahwa menurut surat Al-Ahzab 40 tidak ada Nabi lagi. Gitu ya. Tapi mereka masih pakai tapi. Gitu. Tapi apa? Ada Nabi lagi yang tidak membawa syariat baru. Gitu loh. Ya. Tapi ya, di sini ya aku tulis ya. Ada Nabi lagi tidak membawa syariat baru. Nah, ya. Jadi tidak ada Nabi lagi, oke. Tapi masih pakai tapi dia. Tapinya apa? Nanti ada Nabi lagi tidak membawa syariat baru. Oke. Inilah kelompok mainstream. Dalam Islam itu kelompok mainstream ini. Ya. Kelompok kedua ini tidak ada Nabi lagi. Tidak ada Nabi lagi. Ini nggak pakai tapi. Ini nggak pakai tapi. Waduh, sudah mau Isya ya. Ini nggak pakai tapi. Pokoknya tidak ada Nabi lagi, titik. Entah Nabi itu bawa syariat baru, entah Nabi itu bawa syariat lama, tidak ada. Ya. Terus kelompok ketiga ini benar juga, tidak ada Nabi lagi. Ini lagi. Ini masih pakai tapi nih. Pakai tapi ya. Sama dengan ini ya. Ini ada ya Nabi lagi tidak membawa syariat baru. Sama. Gini. Kelompok mainstream Islam ya itu ini berhadapan tentang surat Al-Ahzab 40. Tidak ada Nabi lagi. Tapi masih pakai tapi, ada Nabi lagi tidak membawa syariat baru. Oke. Sedangkan kelompok dua, ini tidak ada Nabi lagi, nggak pakai tapi-tapian. Ya tidak ada Nabi lagi, ya sudah tidak ada, orang sudah ditutup kok. Entah itu tuh bawa syariat baru, ntar juga bawa syariat lama, syariat apa kayak nggak ada Nabi lagi. Nih. Kelompok ketiga ini begitu juga, tidak ada Nabi lagi, dia masih pakai tapi. Ada Nabi lagi tidak membawa syariat baru. Sama dengan ini, ada Nabi lagi tidak membawa syariat baru.
Terus bedanya di mana? Yang ini, nabi yang tidak membawa syariat baru itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, personalnya. Sedangkan yang ini Kanjeng Nabi Isa Ibnu Maryam. Jadi beda di personal doang. Yang satu personalnya Mirza Ghulam Ahmad, yang satu Kanjeng Nabi Isa. Tentang Ahmadiyah kemarin aku sudah jelaskan ya, lihat di videoku tentang Saksi Yova dan Ahmadiyah. Jadi bedanya cuma beda-beda tipis, cuman mereka berdua ini. Ini beda-beda tipis. Inilah yang selalu rame dulu. Ini mereka dua ini. Nih, ya. Ya. Jadi kalau Anda bicara tentang Ahmadiyah, tunggu dulu Ahmadiyah yang mana? Ini yang Qadian, lain dengan yang Lahore. Yang Lahore itu seperti ini. Nah, inilah yang di lapangan, yang khususnya di negara kita dahulu pernah terjadi ramai itu ya ini. Sebetulnya mereka beda-beda tipis. Kalau sama ini kan kelompok kedua kan nggak ada kompromi. Pokoknya nggak ada nabi lagi, selesai udah. Karena apa? Ini nggak perlu ditafsiri. Ini sudah, tidak semua ayat tuh harus ditafsir kok. Dibaca aja tekstual sudah paham kita. Kita menafsir itu kalau ayat-ayat itu dia gaya bahasanya metafor. Kita perlu menafsirkan gimana maunya gitu loh. Tapi kalau ini kan tekstual sudah kita paham. Apalagi ditambah tentang surat Al-Maidah 3 tadi itu. Ya sudah, begini nih petanya. Perbedaan mereka itu hanya di personal, karena yang satu Kanjeng Nabi Isa, yang satu Mirza Ghulam Ahmad. Inilah yang di lapangan bertarung ya. Ini yang saling karena lebih mainstream ini, maka ini sesat. Ini sesat. Padahal sama-sama mengakui ada nabi lagi, asalkan tidak membawa syariat baru gitu loh. Cuman karena beda personalnya aja gitu. Ya. Itu peta di lapangan. Sebentar, aku minum dulu. Oke, ya. Petanya gini sudah tahu ya. Ini dari tiga peta besar ini. Oke. Karena apa? Ini semua ini tidak tunduk terhadap ini. Sebab kalau seperti yang tengah ini, tidak ada nabi lagi. Selesai sudah, tidak ada pertikaian. Cuma karena saling berpendapat dan masing-masing orang punya pendapat, ya begitu aja. Nah, sekarang kan kalau katanya sering kita dengar, apabila terjadi perbedaan pendapat, kembalikan saja ke Al-Quran. Ya, kita kembalikan sekarang ke Al-Quran. Sebetulnya gimana sih seharusnya dipahami ayat itu? Nah ini, mana handphone Bapak, Le? Handphone Bapak. Aku bacakan dulu sebentar. Aku takut ini nggak keburu waktunya masuk Isya. Aduh, gimana nih? Semoga nutut ya. Bentar. Nah, ini aku baca dari sebuah media. Ini ya. Ada dialog waktu itu di TV swasta nasional. Ada dialog di mana akhirnya kata Imam Masjid Istiqlal, yaitu Kiai Haji Ali Mustofa Yaakob, sebenarnya perbedaan Ahmadiyah, maksudnya yang tadi itu, ya, dan Islam mainstream hanya tinggal satu poin saja, yaitu apa? Soal masalah kataman Nabiyin Al-Ashab 40, Muhammad sebagai nabi penutup. Di situ sebetulnya permasalahannya. Di surat itu aja bagaimana memahami surat ini. Karena mereka sama-sama memahami ada nabi lagi, padahal sudah ditutup. Ada nabi lagi. Kalau pintu sudah kututup, itu pintu kututup ya. Cep. Sudah pintu tutup, nggak ada yang boleh masuk. Ada lagi yang boleh masuk nggak? Nalarnya kan begitu. Kalau Anda pernah duduk di bangku sekolah, mahasiswa lah katakanlah. Registrasi ditutup tanggal 10 bulan 5. Setelah itu ada nggak yang bisa registrasi? Kan nggak bisa. Mau mahasiswa baru, mau mahasiswa lama, sudah nggak bisa. Karena peraturan kampus sudah mengatakan tanggal itu sudah ditutup registrasinya.
Kamu mau ngomong saya mahasiswa baru, kamu mau ngomong saya mahasiswa lama, nggak bisa, sudah ditutup. Sama seperti pintu itu, ketika pintu sudah ditutup, ada lagi yang bisa masuk. Sudah adzan, kita harus buru-buru ya. Jadi tinggal satu di surat penutup. Nah, sekarang kita pelajari, kita lihat, kita kembalikan ke Quran gitu ya. Jadi ada begini. Diksi ka ta ma itu di Al-Quran ada 3 ayat ya. Diksi naktimu itu ada 1 ayat. Diksi yaktimu itu ada 1 ayat. Diksi kataman itu ada 1 ayat. Seperti itu pertanyaan ya. Sekarang kita lihat. Oke, yang ini aku tulis merah ya. Yang ini ya, yang kataman ini ya. Yang ini itu di Quran surat Al-Baqarah ayatnya 7 ya. Terus ditambah Quran surat Al-An'am ayatnya 46. Aku supaya nutut waktunya dengan Isa, jadi nggak usah aku bacakan ya. Nanti kamu lihat sendiri, yang penting sudah ada nomor suratnya. Terus ditambah Quran surat Al-Jatsiyah. Suratnya nomor 23. Nih, ini pakai kataman ya. Tulisannya kurang. Nih, kataman ya. Sekarang yang pakai naktimu ini 1 ayat Quran surat Yasin 65 ya. Terus yang pakai yaktim ya, itu ini yaktim ini Quran surat As-Syu'ara nomornya 24 ya. Terus yang ini, yang terakhir ini ya, inilah yang di Quran surat Al-Ahzab nomornya 40. Nih, 40 ini. 40 ya. Nah, semua ini ya. Kalau yang di sini ya, itu mengunci mati, menutup, mengunci mati. Itu varian katanya. Mengunci mati, menutup, mengunci mati. Kalau yang di sini, ini kami tutup, ya. Kalau di yaktimu ini ya, dia mengunci mati. Kalau di kataman, penutup. Kesimpulan yang bisa kita tarik, ya, bahwa kataman ini itu pun bagaimanapun juga berbicara tentang sebuah penutup. Ini kalau kita mengcompare atau bahasa teknisnya mencari pengertian atau pemahaman ayat Quran bil Quran, ini penutup. Jadi mau bagaimanapun kataman Nabi itu nabi penutup. Tuh maksudnya. Artinya yang namanya penutup ya seperti tadi, pintu sudah ditutup. Kalau ada orang bisa masuk lagi, siapapun dia, itu berarti pintunya sudah dibuka lagi, gitu loh. Registrasi mahasiswa sudah ditutup. Kalau ada mahasiswa daftar lagi, entah itu dia mahasiswa lama dan baru, berarti
itu pendaftarannya sudah dibuka lagi gitu loh. Tapi kan nggak begitu. Kata ditutup ya sudah tutup, top. Nggak ada orang yang bisa masuk lagi ke rumah karena pintu sudah ditutup. Nggak ada mahasiswa lagi, entah itu lama, entah itu baru, untuk daftar registrasi karena pendaftaran sudah ditutup. Nah, itu dulu penjelasan karena sudah adzan adzan Isya, sebentar lagi kita tarawih ya. Semoga ringkas tapi jelas ya. Ya kalian baca-baca dulu. Nanti tentang hadis-hadis yang mendukung bahwa kata man nabi itu artinya nabi yang ditutup nanti di seri ke-7. Seri ke-8, seri ke-7 nanti akan kita sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertarawih. Matur nuwun.